Hai kawan, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, dari kelompok kami akan mempersembahkan karya terbaiknya untuk membantu proses belajar kalian semuanya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sistem ekspresi pada manusia. Jadi, sistem ekspresi itu ada bahasa lainnya. Silahkan kita tanya aja ke teman kita, apa sih sistem ekspresi itu? Silahkan Nataya. Sistem ekspresi adalah suatu sistem dalam tubuh yang mengeluarkan sisa metabolisme. Ya, itu adalah sistem ekspresi. Selanjutnya kita tanya ke Yohana, apa sih menurut kamu tentang sistem ekspresi itu? Kalau menurut saya, sistem ekspresi itu pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak dipakai lagi oleh tubuh. Gimana? Oh iya, selanjutnya kita akan belajar tentang yang pertama ada ginjal, selanjutnya ada hati, ada kulit, dan juga ada paru-paru. Untuk yang ginjal kita akan belajar bersama saya Chan Hasan. Silakan. Ginjal itu merupakan seperti biji kacang merah. Beratnya sekitar 140 gram, ukurannya 10 cm. Ginjal kanan lebih pendek dari ginjal kiri karena ada hati di bagian kanan. Jadi ginjal itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah korteks, medula, dan juga pelvis renalis. Nah, ini adalah bagian-bagian ginjal, ada 3. Selanjutnya kita bicara tentang gejala. Apa sih fungsi dari ginjal? Yang pertama itu adalah menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme, mengatur kandungan elektrolit dari dalam tubuh. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang proses pembentukan urin yang akan lebih jelas oleh Fandi. Silahkan. Proses pembentukan urin ada 3 tahapan. Yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, augmentasi, pengeluaran zat. Di dalam filtrasi itu terjadi di glomerulus. Hasilnya yaitu urin primer atau filtrat glomerulus. Komposisinya darah tanpa protein kaya zat berguna. Pada reabsorpsi terjadi di tubulus kontrotus proksimal. Hasilnya urin sekunder atau filtrat tubulus. Tidak sama UP tanpa zat berguna ureum. Yang ketiga yaitu augmentasi. Terjadinya di tubulus kontrotus distalis atau TKD. Yang dihasilkan yaitu urin sesungguhnya. Komposisinya ada ion H, ion K, ureum, plus ada karatein. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hati yang akan disampaikan oleh teman saya yang cantik ini. Silakan Mbak Ya. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Organ ini memiliki berat sekitar 1,5 kg dari berat badan. Hati ini berada di bagian atas sebelah kanan dan di bawah tulang rusuk. Hati mempunyai beberapa keunikan, diantaranya yaitu dapat memperbarui atau menumbuhkan kembali sel-sel yang sudah rusak akibat terluka atau penyakit. Yaitu ada beberapa fungsi hati. Yang pertama, menyimpan energi. Yang kedua, menyimpan vitamin-vitamin. Yang ketiga, sebagai pabrik kimia tubuh. Yang keempat, pembersih atau detoksifikasi. Yang kelima, itu memproduksi cairan empedu. Selain berperan sebagai sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsi hati dalam sistem ekskresi yaitu mengekskresikan cairan empedu secara terus-menerus setiap harinya. Hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan lain-lain. Yaitu selanjutnya penyakit dan gangguan hati. Yang pertama ada hepatitis atau radang hati. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obat yang berdosis tinggi. Macam-macam hepatitis ada 3, yaitu yang pertama hepatitis A. Terjadinya akibat adanya kerusakan pada jaringan organ hati yang terjadi secara mendadak.
Yang kedua, hepatitis B. Hepatitis B terjadi akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis C. Terjadi adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Yaitu gejala-gejalanya yang pertama lemah, letih, lesu, dan nyeri otot. Yang kedua, penyakit kuning. Penyakit kuning digejalai awalnya ditandai dengan warna kulit dan mata terjadi kuning. Penyakit ini merupakan gejala awal yang menunjukkan adanya gangguan pada hati, penyumbatan saluran empedu, atau adanya gangguan pada metabolisme bilirubin. Gejalanya yang pertama, mata dan kulit berwarna kuning, terjadinya demam, cepat lelah, pusing, dan kadang pingsan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada bagian kulit yang akan dijelaskan lebih dekatnya kepada teman saya. Silakan Yohana. Hai, ini kulit. Struktur kulit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama epidermis, dermis, dan lapisan subkutan atau yang disebut dengan lapisan minyak. Di sini kulit merupakan lapisan yang terluar yang menyelubungi seluruh permukaan tubuh. Fungsi kulit itu ada banyak. Yang pertama sebagai proteksi, yang kedua sebagai pembentukan warna kulit, yang ketiga sebagai pembentuk vitamin D, yang keempat sebagai ekskresi. Di sini saya akan menjelaskan kulit fungsinya sebagai ekskresi. Pertama, kelenjar minyak menyerap air dan garam dari darah yang berada di pipa kapiler ini, Selanjutnya, keringat keluar dari tubuh kita, sehingga keringat yang tersebut itu akan menyerap panas tubuh kita, sehingga suhu kita tetap stabil. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa sih di balik badan saya ini dan dia mau menerangkan apa? Ternyata di balik badan saya ada Nataya yang akan menjelaskan tentang paru-paru. Silahkan Nataya. Organ ekskresi selanjutnya adalah paru-paru. Sebenarnya paru-paru ini adalah mempunyai fungsi utama dalam sistem pernafasan. Tetapi karena paru-paru ini berfungsi mengekskresikan zat metabolisme, maka paru-paru ini juga termasuk sebagai alat ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air berdifusi di dalam alveolus, kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung. Ya, ini bisa dilihat organ-organ paru-paru. Di sini ada bronkus, ini bronkiolus, dan ini adalah alveolus. Gangguan yang ada di paru-paru ada emfisema, pleuritis, dan pneumonia. Emfisema ini adalah ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Pleuritis di mana terjadi peradangan pada selaput pleura. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai kawan. Hai kawan, akhir sudah perjumpaan kita. Terima kasih.